Mungkin seringkali banyak yang bertanya-tanya, kok yang terima bantuan orangnya itu-itu saja? Yang terima bantuan PKH, dia juga yang terima bantuan sembako. Dapat sembako, dia juga yang dapat KIS. Dia juga yang dapat KIP. Oke, saya akan bahas masalah ini, kenapa yang terima bantuan orangnya itu-itu saja. Saya juga ingin membahas ciri-ciri keluarga yang ditarget akan dikeluarkan dari PKH pada tahun 2021 mendatang. Siapa dan seperti apa saja? Simak terus videonya, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, sebelum kita lanjut videonya, perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Saya juga termasuk salah satu konten kreator yang banyak membahas seputar bantuan sosial pemerintah. Makanya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nyalakan semua tombol loncengnya. Sebelum kita terlalu jauh, saya ingin meminta partisipasi sahabat sosial untuk menyumbangkan like sebagai bentuk support sahabat sosial sudah mengklik video ini. Oke sahabat sosial, pertama saya ingin menjawab pertanyaan kok yang terima PKH orangnya itu-itu saja. Agar kita tidak terlalu salah paham, nah pertama ini perlu dipahami bahwa penerima PKH itu adalah keluarga yang dinilai sangat miskin maupun rentan miskin. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola langsung Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, jadi mereka yang terima bantuan ini adalah keluarga prasejahtera, bukan keluarga Pak Desa, bukan keluarga Pak Lurah, Camat, ataupun Pak Bupati, tapi mereka yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ini untuk menepis cemohan sahabat sosial yang belum paham bahwa katanya yang terima bantuan katanya hanya keluarga atau orang terdekat Pak Desa saja. Jadi itu pendapat yang salah besar. Nah, terus kenapa semua bantuan yang dikeluarkan pemerintah kok mereka semuanya bisa dapat? Misal mereka yang dapat PKH juga dapat sembako, dapat KIS, dapat KIP, bahkan dapat KIP kuliah. Nah, sedangkan yang lain tidak dapat bantuan. Kok kenapa mereka dapat bantuan semuanya itu? Ini karena mereka termasuk keluarga yang terdata di Desil 1 atau data keluarga sangat miskin di Kementerian Sosial. Desil 1 itu adalah keluarga yang bisa mendapatkan bantuan PKH dan bantuan komplementari lainnya, sembako, KIS, KIP, hingga KIP kuliah, karena termasuk keluarga yang dinilai sangat miskin maupun rentan miskin. Jadi ada 4 kelas di dalam Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial atau data terpadu kesejahteraan sosial. Itu tadi ada desil 1 dapat semua, sedangkan yang desil 2 itu keluarga yang hanya dapat sembako, KIS, dan KIP. Ingat, ini untuk desil 2 dapat sembako, KIS, dan KIP. Begitu seterusnya, dan keluarga desil 3 itu dapat KIS dan KIP. Nah, desil 4 keluarga yang hanya mendapatkan KIS atau BPJS gratis. Nah, itu sesuai kelas kemiskinannya masing-masing. Nah, saya kira sahabat sosial sudah paham penyebab sahabat sosial mungkin tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Nah, termasuk bantuan PKH, itu tadi jawabannya, yaitu sahabat sosial tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Pasti muncul pertanyaannya seperti ini. Nah, siapa yang data atau daftar di mana? Oke sahabat sosial, kalau sahabat sosial ini masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, itu caranya gampang sekali. Gampang sekali. Sahabat sosial bisa mengusulkan diri di kantor desa atau kelurahan, namanya pemutakhiran secara mandiri. Tapi ingat, ini dengan catatan, sahabat sosial harus termasuk keluarga prasejahtera atau keluarga miskin. Nah, bagaimana menentukan apakah sahabat sosial termasuk keluarga miskin atau keluarga yang rentan miskin? Nah, sahabat sosial itu bisa langsung membaca deskripsi video ini, dimana di deskripsi video ini saya sudah siapkan kriteria keluarga miskin versi pemerintah. Nah, kalau sahabat sosial termasuk keluarga miskin, silahkan ke kantor desa
atau silahkan ke kantor lurah untuk mengajukan diri. Nanti prosesnya itu ada, bisa sahabat sosial menonton video saya yang satu ini. Tapi begini, sekarang mungkin ada yang bilang begini, tetangga saya sudah kaya, punya sawah, punya motor, punya mobil, kok masih terima bantuan. Nah, kalau dapat yang begini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Berkali-kali saya sampaikan sahabat sosial, ini bisa langsung melaporkan ke kantor desa, ke kantor lurah, atau ke pendampingnya langsung. Ini sering saya sampaikan karena banyak yang chat di kolom komentar, pasti nanti ada lagi yang chat ini. Sebenarnya kalau asal tulis di sosial media ataupun di kolom komentar nantinya itu tidak ada efeknya. Tapi kalau sahabat sosial langsung melaporkan ke kantor desa atau ke pendamping, itu bisa langsung diproses oleh pendamping program Keluarga Harapan. Nah, kenapa sahabat sosial harus lapor? Kenapa yang demikian harus dikeluarkan dari PKH? Itu karena agar yang lain, yang miskin, yang tidak mampu, bisa berpeluang untuk mendapatkan bantuan PKH. Jadi begini, bantuan PKH itu kuotanya hanya sampai 10 juta keluarga. Misal kuotanya masih memenuhi 10 juta, berarti Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota penerima. Tapi kalau misalnya ada yang keluar 1 juta atau 2 juta, berarti sekian juga yang akan menggantikan peserta yang sudah keluar. Makanya silahkan membantu pemerintah, pendamping, agar yang mampu, yang masih pura-pura miskin itu bisa segera dikeluarkan, agar yang lain bisa berpeluang untuk mendapatkan bantuan. Apalagi kementerian rencananya tahun depan menargetkan 3 juta keluarga yang akan dikeluarkan, termasuk yang sudah lama menerima PKH dan yang masih pura-pura miskin. Ingat, yang lama dan yang pura-pura miskin ini yang akan menjadi target pemerintah agar yang lain bisa berpeluang dan mendapatkan serta merasakan bantuan sosial pemerintah juga. Nah, semoga sahabat sosial yang menonton video ini bukan termasuk yang saya maksud tadi. Sudah lama dan pura-pura miskin. Saya tidak ingin mengancam, saya cuma mengingatkan bagi ibu-ibu, teman-teman, sahabat sosial khususnya, bahwa yang diterima itu merupakan hak orang lain, hak orang yang lebih membutuhkan, hak orang yang tidak bisa makan tanpa bantuan. Jangan menunggu yang lain untuk mundur baru kalian juga ingin mundur. Tapi bagaimana kalau kita mengajak yang lain? Karena pasti banyak yang bilang begini, Pak, banyak yang lebih mapan, lebih sejahtera, lebih kaya dibanding saya, tapi tidak mau mundur. Nanti dia mundur, baru saya juga mau. Nah, sekali lagi, jangan tunggu yang lain, laporkan ke pendampingnya. Jangan takut, itu karena demi membantu yang lain untuk kita beri peluang menjadi penerima bantuan sosial pemerintah juga. Dengan begitu, sahabat sosial sudah membantu pemerintah agar bantuan sosial yang beredar itu tepat sasaran dan yang lain bisa merasakan dampak atau manfaat dari bantuan pemerintah. Oke sahabat sosial, untuk yang masih kurang jelas silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar. Untuk yang menonton sampai selesai silahkan langsung mengklik tombol like-nya dan men-share informasi ini ke sosial media lainnya seperti Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram sahabat sosial sekalian, sebagai ajakan kita kepada yang lain untuk lebih bermanfaat kepada orang lain. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.